Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Nurrahmiyani Ritonga dengan NPM 091900000089 dari Universitas Indonesia Maju dengan mata kuliah Keperawatan Komunitas 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan kesehatan dari intervensi keperawatan, asuhan keperawatan yang saya buat. Dari penyuluhan yang telah dilakukan tentang diare, dapat diketahui bahwa masih ada beberapa ibu-ibu yang belum memahami tentang apa itu diare. Jadi, diare adalah BAB dalam bentuk cair yang keluar atau lebih dari 3 kali dalam sehari. Nah, apa sih itu bahaya dari diare? Nah, anak ini bisa merasa jadi lemas, dan pastinya akan terjadi kekurangan cairan. Lalu berat badan pun bisa menurun serta nafsu makannya akan berkurang. Lalu itu karena diare ini dapat terjadi kekurangan cairan, tanda-tandanya yang bisa kita ketahui adalah anak itu jadi gelisah, rewel, mulutnya tampak kering, matanya cekung, dan tampak kehausan. Makanya ketika anak terkena diare, maka kita harus beri banyak minum. Penyebab dari diare ini sangat beragam. Di antaranya adalah lingkungan yang kotor, anak yang jarang mencuci tangan, ketika tangannya kotor lalu makan, maka itu akan bisa menyebabkan diare. Penyebab lainnya itu bisa disebabkan oleh infeksi bakteri, parasit, keracunan makanan, atau alergi. Serta efek samping obat pun dapat menyebabkan diare. Seperti yang kita ketahui bahwa diare ini akan menyebabkan kekurangan cairan, maka penanganan yang dapat kita lakukan adalah pertama, kita bisa memberikan banyak minum kepada anak, dan kita bisa membuatkan cairan oralit. Tetapi masih banyak ibu-ibu yang belum tahu bahwa bahan-bahan pembuatan oralit itu apa saja. Dominan ibu-ibu yang tahu pembuatan oralit itu hanya dengan menggunakan air dan garam saja. Ternyata bahan yang benar adalah gula, garam, dan air. Seperti yang kita ketahui bahwa bahan untuk membuat oralit adalah gula dan garam. Kenapa sih gula dan garam? Jadi, fungsi dari gula adalah karena gula mengandung glukosa yang berfungsi untuk menyimpan energi. Sedangkan fungsi dari garam adalah mengikat glukosa, sehingga larutan gula dan garam atau larutan oralit ini dapat mempertahankan keseimbangan cairan di dalam tubuh. Cara pencegahan untuk penyakit diare ini, yang pertama, jika anak masih mengkonsumsi ASI, maka lebih baik dilakukan pemberian ASI. Karena untuk menghindari adanya kontaminasi oleh bakteri dan mikroorganisme yang dapat menyebabkan diare. Lalu memperbaiki makanan pendamping ASI. Karena pemberian makanan pendamping ASI ini dapat meningkatkan resiko terjadinya diare. Lalu menggunakan air yang cukup bersih. Air yang bersih pun dapat mencegah terjadinya kontaminasi oleh mikroorganisme atau bakteri yang dapat menyebabkan diare. Kemudian, mencuci tangan. Kebiasaan mencuci tangan dapat mengurangi resiko terserang gangguan pencernaan dan diare sebesar 48%. Lalu, yaitu pemberian imunisasi campak. Salah satu upaya pencegahan diare karena anak yang sakit campak sering terkena diare, sehingga imunisasi campak sangat penting untuk mencegah diare pada anak. Yang terakhir adalah pengelolaan sampah. Dengan cara menyediakan tempat sampah, sampah dikumpulkan setiap hari dan dibuang di tempat pembuangan sampah, akan menjaga lingkungan tetap bersih sehingga dapat
mencegah terjadinya diare. Mungkin cukup sekian video yang dapat saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.